Pernah dengar nama Abu Nawas? Pasti pernah dong, tokoh legendaris yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya yang luar biasa. Tapi jangan salah sangka, di balik kelucuannya, Abu Nawas adalah sosok yang sangat cerdik dan seringkali membuat para pejabat istana, bahkan Baginda Raja Harun al-Rasyid sekalipun, geleng-geleng kepala. Hari ini, kita akan mengupas tuntas kisah-kisah paling epik yang membuktikan bahwa main-main sama Abu Nawas itu sama saja cari masalah. Siap-siap ya, karena kita akan mulai dengan kisah yang paling bikin gregetan. Suatu hari, seorang hakim yang terkenal korup dan sombong ingin menjebak Abu Nawas. Hakim ini menuduh Abu Nawas telah mencuri seekor angsa miliknya. Padahal semua orang tahu itu hanya akal-akalan si hakim licik. Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Dengan tenangnya, Abu Nawas datang membawa buntalan kain besar. Di depan hakim dan semua orang, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim yang terhormat, saya memang dituduh mencuri angsa, tapi sebelum diadili, izinkan saya bertanya. Apakah angsa Tuan Hakim bisa berbicara?" Hakim itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Mana ada angsa bisa bicara?" Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab, "Nah, itu dia masalahnya. Tuan Hakim, angsa saya yang hilang ini, dia bisa bicara dan bahkan bisa bersaksi di pengadilan. Jika angsa Tuan Hakim tidak bisa bicara, jelas itu bukan angsa saya." Semua yang hadir di pengadilan tertawa dan si hakim pun malu bukan main. Rencananya gagal total. Ini baru permulaan, guys. Kisah kecerdikan Abu Nawas bukan cuma soal mengalahkan hakim licik. Ada lagi cerita saat Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membangun istana di atas awan. Gila kan? Perintah yang mustahil. Siapapun pasti akan menyerah. Tapi ini Abu Nawas, bukan orang biasa. Dengan santai, Abu Nawas menyanggupi perintah itu. "Baik, Baginda Raja, hamba akan membangun istana di atas awan. Tapi hamba butuh semua bahan bangunannya diantarkan ke atas sana. Mohon Baginda siapkan tukang untuk mengangkut pasir, semen, dan batu bata ke awan." Baginda Raja terdiam, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Beliau sadar Abu Nawas baru saja membalikkan perintah mustahil itu kepadanya dengan cara yang sangat cerdas. Raja pun memberinya hadiah besar karena lagi-lagi berhasil dibuat kagum. Kecerdikan Abu Nawas itu bukan sihir, tapi murni logika dan cara berpikir out of the box. Dia selalu melihat masalah dari sudut pandang yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Seperti dalam kisah lain, saat seorang saudagar kaya yang pelit kehilangan kantung emasnya, dia mengumumkan akan memberi hadiah bagi yang menemukan. Tapi diam-diam berencana menuduh si penemu telah mencuri sebagian isinya. Singkat cerita, Abu Nawaslah yang menemukan kantung emas itu. Tapi dia tidak langsung mengembalikannya. Dia pergi ke depan hakim dan berkata, "Yang mulia, saya menemukan kantung berisi 1000 keping emas. Tapi saudagar ini mengumumkan kehilangan 1100 keping. Jelas ini bukan miliknya. Mohon kantung ini disimpan sampai pemilik aslinya yang kehilangan 1000 keping emas datang." Si saudagar pelit itu panik. Dia terpaksa mengaku bahwa kantung itu memang hanya berisi 1000 keping emas agar bisa mendapatkannya kembali. Akhirnya, kejujuran menang dan si saudagar harus membayar hadiah yang dijanjikannya kepada Abu Nawas. Keren kan? Kisah-kisah ini mengajarkan kita satu hal penting.
Kecerdasan sejati itu bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa kreatif kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan masalah. Abu Nawas menggunakan humor dan logika sederhana untuk membongkar kebohongan, melawan ketidakadilan, dan bahkan menasihati raja dengan cara yang elegan. Dia adalah bukti bahwa akal sehat dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan dan kekuasaan sekalipun. Musuh-musuh Abu Nawas seringkali adalah orang-orang yang sombong, licik, dan serakah. Mereka meremehkan Abu Nawas yang penampilannya sederhana, tapi mereka selalu lupa senjata paling tajam di dunia ini bukanlah pedang, melainkan otak yang cerdas. Abu Nawas tidak pernah menggunakan kekerasan. Senjatanya adalah kata-kata, logika, dan humor yang tepat sasaran. Dia mengubah situasi yang paling genting menjadi sebuah komedi yang menelanjangi kebodohan lawannya. Bayangkan, diperintahkan untuk memindahkan istana, menimbang debu, atau menjawab teka-teki mustahil dari raja. Bagi orang lain, itu adalah jalan buntu. Bagi Abu Nawas, itu adalah panggung untuk menunjukkan kehebatannya. Dia membuktikan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan jika kita mau berpikir secara berbeda. Dia adalah master dalam membalikkan keadaan. Setiap jebakan yang disiapkan untuknya justru menjadi bumerang bagi si pembuat jebakan itu sendiri. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Abu Nawas ini? Pertama, jangan pernah meremehkan siapapun berdasarkan penampilan luarnya. Kedua, dalam menghadapi masalah, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Kadang, solusi terbaik datang dari ide yang paling konyol atau tidak biasa. Ketiga, gunakan kecerdasanmu untuk hal-hal positif, untuk membantu orang lain dan menegakkan kebenaran, bukan untuk menipu atau merugikan. Kisah Abu Nawas abadi karena relevan di setiap zaman. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan kadang ketidakadilan, kita semua butuh sedikit kecerdikan Abu Nawas dalam diri kita. Kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Nah, dari sekian banyak kisah Abu Nawas, mana nih yang jadi favorit kalian? Atau mungkin kalian punya versi cerita lain yang lebih seru? Coba deh, tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru dan inspiratif lainnya. Dengan subscribe, kalian juga membantu kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.